Ada yang aneh. Beberapa minggu terakhir, SPBU swasta di berbagai daerah mendadak kehabisan stok BBM. POM kosong, lampu padam, petugas duduk menunggu pasokan yang tak kunjung datang. Sementara itu, di sisi lain, SPBU Pertamina tetap beroperasi seperti biasa. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada sistem yang memang dirancang seperti itu? Laporan demi laporan bermunculan dari Jakarta, Surabaya, hingga Makassar. SPBU swasta mengaku tak lagi mendapat suplai bahan bakar. Mereka tak bisa menjual, tak bisa beroperasi, dan sebagian bahkan terpaksa menutup POM-nya. Di tengah kekosongan itu, satu nama selalu muncul: Pertamina, sang raksasa energi milik negara yang kini seolah memegang seluruh kendali rantai pasok BBM nasional. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menepis tudingan bahwa perusahaan memanfaatkan regulasi untuk menahan kuota impor bagi SPBU swasta. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa telah ada kerjasama B2B antara Pertamina dan badan usaha swasta. Awalnya, kerjasama antara Pertamina dan badan usaha swasta berjalan normal. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah. SPBU swasta kini diminta membeli base fuel, bahan bakar dasar, melalui Pertamina. Mereka tak lagi bebas mengimpor sendiri. Bagi banyak pemilik SPBU swasta, ini seperti jebakan halus. Jika mereka menolak, stok BBM berhenti datang. Jika mereka menerima, keuntungan mereka habis tergerus. Pertamina bukan pemain baru. Ia tumbuh sejak era Orde Baru, menguasai kilang, distribusi, hingga penentuan harga. Namun kini di era pasar terbuka, seharusnya ada ruang bagi pemain lain, ruang untuk bersaing sehat. Tapi kenyataannya, ruang itu makin sempit. Ketika izin impor dibatasi, ketika SPBU swasta wajib bergantung pada suplai Pertamina, ketika base fuel hanya boleh dibeli lewat satu pintu, maka pasar bebas hanyalah ilusi. Beberapa pemilik SPBU swasta angkat bicara, tapi tanpa menyebut nama. Mereka takut. Kami ingin tetap jual BBM, katanya, tapi tak ada suplai. Kami diminta beli dari Pertamina, tapi harganya tinggi. Kalau kami tolak, stok kami kosong. Sementara di pihak Pertamina, pernyataannya berbeda. Kami tidak menahan pasokan, kami terbuka untuk kerjasama, ujar Simon Aloysius Mantiri. Dua versi, dua realitas, dan publik dibiarkan menebak mana yang benar. Coba lihat polanya. Pertama, Pertamina memegang izin impor terbesar di Indonesia. Kedua, mereka menguasai hampir seluruh terminal dan jalur distribusi BBM. Ketiga, SPBU swasta hanya bisa membeli lewat mereka. Artinya, seluruh rantai pasok dari pelabuhan hingga pom bensin terkunci di bawah satu nama. Inilah bentuk monopoli paling halus, bukan lewat kekerasan, tapi lewat regulasi. Lewat sistem yang membuat semua orang tak punya pilihan lain. Pemerintah berdalih, ini demi kestabilan harga, demi keamanan pasokan. Tapi di lapangan, keamanan itu berarti satu hal, tak ada ruang untuk bersaing. Dan dampaknya mulai terasa. Harga BBM di beberapa daerah naik, antrian mengular di SPBU Pertamina, sementara SPBU swasta menjadi bangunan kosong. Hanya dijaga 1-2 orang. Bagi masyarakat, ini bukan cuma soal bahan bakar, ini soal ketergantungan. Saat hanya ada satu pemasok, satu sumber energi, kendali hidup jutaan orang berpindah ke satu tangan. Pejabat Pertamina berkata, tak ada monopoli, kami hanya jalankan regulasi. Namun ketika ditanya, kenapa SPBU swasta kosong? Jawabannya mengambang. Tak ada kejelasan kapan pasokan kembali, tak ada transparansi soal harga dasar, dan perlahan semua mengarah pada satu titik pusat. Inilah wajah baru monopoli di era modern.
bukan lewat kekuasaan politik, tapi lewat sistem ekonomi yang dibuat rumit hingga hanya segelintir pihak yang bisa bertahan. Apakah Pertamina benar-benar bersih dari tuduhan ini? Ataukah ini hanyalah bentuk monopoli yang disamarkan dengan kata pengaturan distribusi? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, selama akses energi dikendalikan oleh satu tangan, rakyat akan tetap jadi penonton di panggung besar bernama monopoli energi.